Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Septi Tisna. Sekarang kita akan ada proyek lagi mengerjakan Vespa. Kondisinya lumayan parah. Ini Vespanya bekas tabrakan. Sebelum kita eksekusi, kita cek dulu kondisi sebelumnya. Oke teman-teman, dan ini kondisi sebelum kita kerjakan. Bodinya lumayan parah, penyoknya juga. Ini bagian samping, bawah. Oke teman-teman, setelah kita bongkar, kita lanjut ke tahapan pengetokan dulu. Dan ini pengetokannya kita manual aja, menggunakan palu dan alat-alat ketok yang lainnya. Jadi kita ketok dulu sampai benar-benar kembali ke seperti semula. Nah, setelah semua kembali ke seperti semula, kita setting dulu seperti lampu agar simetris, biar sama kayak orinya lagi. Nah, seperti ini hasil ketokannya teman-teman. Kita setting dulu bagian bodi-bodi yang lain. Kalau semua benar-benar sudah simetris, kembali ke seperti awal, baru kita naik ke tahapan pendempulan. Oke teman-teman, kita naik ke tahapan pendempulan. Sebelum pendempulan kita hamplas dulu menggunakan nomor 240 sampai benar-benar ngedop dan kusam. Dan seperti biasa kita hamplas melebihi dari media yang penyoknya. Oh iya teman-teman, jadi ini Vespa Matic LX 150 yang sebelumnya saya review dan sudah saya upload videonya. Dan sekarang kita lanjut ke tahapan pendempulan. Dan seperti biasa, sebelum pendempulan kita sediakan mistar atau jidar yang dari gergaji dan KP. Nah, ini untuk pendempulan ini kita pakai mistar yang fleksibel, kayak waktu pendempulan Vespa yang biru, Vespa Sprint. Dan seperti biasa, kita menggunakan alpha gloss dempulnya. Dan kita aduk dempul atau campur dempul secukupnya, dan hardenernya sekitar 4% seperti biasa. Dan kita aplikasikan dempul, lalu kita menggunakan jidar atau mistar sekitar 1 kali dulu sampai benar-benar media yang penyoknya terisi. Nah, seperti ini. Pengaplikasian dempul ini tidak bisa langsung masih basah kita timpa, jadi kita harus ada jarak. Misalkan kita dempul bagian atas, kita lanjut ke bagian bawah dulu, karena kalau misalkan yang masih basah langsung kita timpah lagi, itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi kalau misalkan kita mendempul di medianya yang penyoknya lumayan parah, jadi kita proses pendempulannya bertahap. Setelah atas, kita lanjut ke bagian bawah sama menggunakan mistar atau jidar. Dan setelah itu kita nunggu kering beberapa saat. Setelah kering baru kita timpah lagi sampai benar-benar media yang penyoknya terisi oleh dempul. Dan untuk media yang melengkung juga bisa menggunakan mistar atau jidar, asal mistarnya yang fleksibel. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita pakai jidarnya atau mistarnya yang fleksibel, itu lebih enak, bisa langsung terisi. Nah, seperti itu. Dan untuk media-media yang kecil, jadi kita cukup pakai scrap aja atau pakai KP seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan mistar atau jidar.
Nah bagian bawah juga, jadi cukup pakai scrub aja atau KP. Nah jadi media yang kecil ini kita cukup menggunakan scrub aja dengan cara diplamir, jadi nggak perlu menggunakan jidar atau mistar. Dan ketika dempulan sudah kering, kita lanjut ke tahapan 2, masih menggunakan jidar atau mistar untuk mengisi media yang penyok di bagian tengah. Nah seperti ini teman-teman, jadi langsung terisi media yang penyoknya. Dan kalau ada dempulan yang melebihi media yang kita dempul, sebelum mengering lebih baik kita buang dulu. Dan kalau dirasa masih ada yang kurang, kita lanjut pakai mistar lagi atau jidar. Nah seperti ini sampai benar-benar penyoknya terisi sama dempul. Dan kita lanjut plamir bagian bawah. Jadi bagian bawah ini nggak pakai mistar atau jidar, jadi kita hanya plamir aja menggunakan scrub sampai benar-benar media yang penyoknya terisi. Nah untuk media yang paling tersulit kita dempul menggunakan scrub atau KP, kita pakai spon atau yang karet yang seperti biasa. Ini bahan buat sepatu atau sendal yang saya pakai di pas pendempulan tangki motor. Nah seperti ini, kalau pakai scrub kan atau KP kaku jadi susah. Nah jadi kalau pakai karet ini lebih enak karena lebih fleksibel. Dan seperti ini penggunaannya, dan media yang penyoknya langsung terisi. Dan ini nggak cukup satu kali kita dempul, harus beberapa kali sampai 2 atau 3 kali sampai media yang penyoknya benar-benar terisi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian atas. Dan jika dirasa masih ada yang belum terisi penuh media yang penyoknya, kita lanjut dempul lagi menggunakan mistar atau jidar sampai benar-benar media yang penyoknya terisi. Nah karena di sebelah kiri kan ada pinggul, jadi kita harus bikin pakai dempul agar menyamai yang sebelah kiri, agar kayak bentuk orisinilnya. Jadi kita bikin pakai dempul aja. Nah seperti ini, jadi dempulnya dibiarkan menonjol dulu, nanti kita atur ketajaman atau ketumpulan pinggulnya pas penghamplasan. Jadi kita bikin pinggulnya menggunakan dempul sampai benar-benar dempulannya menonjol agar menyerupai pinggul yang sebelah kirinya. Nah jadi seperti ini prosesnya. Kita biarkan dulu dempulannya menonjol, lalu kita nunggu kering dulu. Nah jadi seperti ini hasilnya. Dan setelah kering baru kita isi di sebelahnya lagi sampai benar-benar yang sampingnya terisi dan pinggulnya membentuk atau menonjol. Dan untuk di bagian selah ini kita pakai tangan aja. Dan jika dempulan sudah penuh, nah seperti ini pinggul sudah ngebentuk, belum bisa kita langsung hamplas. Jadi kita masih harus plamir lagi untuk meratakan agar tidak menyulitkan pas penghamplasan. Nah sebelum kita plamir, kita hamplas dulu menggunakan nomor 60. Jadi ini sampai menghaluskan aja. Kalau ada bentolan-bentolan
jadi nggak perlu sampai habis. Nah seperti ini, dan ini untuk meratakan dan membuat pinggul. Nah seperti ini kita amplas pinggulnya sampai benar-benar ngebentuk. Jika sudah kita amplas, kita tiup pakai angin sampai benar-benar tidak ada debu yang menempel. Oke, kita lanjut ke tahap lamir. Nah seperti ini, jadi langsung kelihatan halus dempulannya dan rata. Jadi proses pelamir ini tujuannya untuk meratakan dan menutup pori-pori. Kan suka ada pori-pori dempulan yang tidak merata atau ada bolong-bolong, jadi kalau dipelamir langsung tertutup. Dan ini kita pelamir 1 kali dulu, habis itu nunggu kering dulu, kita lanjut pelamir kedua. Dan untuk media yang paling sulit, seperti biasa kita menggunakan spons atau karet. Nah seperti ini, cukup 1 kali aja. Dan pelamiran ini kita paling sekitar 2 jalan aja. Oke teman-teman, setelah bagian atas kering, kita lanjut pelamir bagian kedua atau pelamir yang terakhir sampai benar-benar semuanya merata dan tidak ada pori-pori. Nah teman-teman, seperti ini hasil akhirnya. Dan setelah selesai kita pelamir, kita setting lagi body-bodinya. Nah kayak depan, dasinya kita setting, dan lampunya, lampu sen kita setting lagi sampai benar-benar simetris dan kembali ke bentuk semula. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton video ini, dan nantikan video lanjutannya. Terima kasih.